Halo semua, ketemu lagi di video ini tutorial mengenai Microsoft Word yang secara khusus disiapkan untuk teman-teman yang akan membuat karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja. Untuk video kali ini merupakan video contoh lagi ya. Di video sebelumnya juga ada contoh praktikum ya, cuman waktu itu kita praktikum mencoba membuat surat undangan resmi. Ada implementasi, indentasi, dan tabulasi. Untuk yang contoh kali ini kita akan mulai mencoba membuat contoh karya tulis ilmiah bab 1. Ya, cuman disclaimer dulu, di sini penekanannya adalah pada teknik pengetikan. Ya, sekali lagi pada teknik pengetikan, sehingga mungkin saja nanti silakan dikaji kembali mengenai beberapa aturan berkaitan dengan pengetikan karya tulis ilmiah. Ya, jadi misalnya dari sisi EYD atau dari struktur KTI-nya mungkin nanti silakan dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Ya, tapi yang jelas sekali lagi di sini penekanannya adalah pada teknik pengetikan dan teknik pengaturan format gitu ya. Segala aturan karya tulis ilmiah silakan disesuaikan. Oke ya. Jadi belum tentu yang saya pakai di sini itu yang memang kalian juga pakai gitu ya. Oke, baik, kita langsung saja. Yang pertama, pengaturan dasar ya. Kembali lagi ke pengaturan dasar. Ini sudah saya siapkan Microsoft Word-nya. Pengaturan dasar meliputi yang pertama itu mulai dari ukuran kertas ya, dipastikan A4. Kalau misalnya untuk dokumen apapun yang lain, misalnya daftarnya tidak tertera di sini, bisa pilih yang more paper size, kemudian bisa diganti secara manual. Lebarnya berapa, lebar kertas, ini tinggi kertasnya berapa. Oke ya, satuannya silakan disesuaikan. Oke, di sini sudah A4. Ya, sudah A4. Kemudian orientation portrait. Berikutnya margin 4433. Sama, kalau di sini sudah ada pilihannya tinggal dipilih saja, kalau belum ada bisa di custom. Oke, di sini walaupun inci ya, di tempat saya default inci, tapi kembali lagi mengingatkan mau diganti menggunakan sentimeter itu bisa ya, tinggal ketik manual saja. 4 cm, ini juga 4 cm, di sini 3 cm, 3 cm, di sini 3 cm. Ini dibiarkan ya, gutter ini silakan dibiarkan. Ini dia akan memberikan tempat nanti, biasanya di sini yang itu loh ada semacam jilid ya, dijilid yang seperti seperti ring ya, seperti bunder. Ini sepertinya kalau saya beri nggak kelihatan gitu ya. Oke, jadi ini yang kelihatan ya, jadi dia jadi semakin itu kelihatan. Oke ya, jadi ada tempat untuk menjilidnya. Oke, ini dibiarkan saja. Oke, kita 4433 ya, atas dan kiri 4, kemudian bawah dan kanan 3. Oke, setelah itu before after, nah ini silakan dipastikan 0 semua ya, dipastikan 0 semua, before dan after. Kemudian kita beralih ke menu home. Di sini ada fontnya, kita ganti Times New Roman, ukurannya 12. Oke, kemudian line spacingnya 1,5. Kemudian defaultnya adalah justify. Nantinya akan seperti, walaupun nanti disesuaikan ya, ada yang justify, ada yang center dan seterusnya. Oke, pengaturan sudah selesai. Nah, kemudian mungkin ini umumnya sih sudah beres ya harusnya. Ini mengenai warna font dipastikan hitam. Ya, nah, dipastikan hitam. Baik, salah. Oke, sekarang kita akan mulai mengetik untuk yang bab 1. Oke, judul itu judul bab 1 di tengah, kita pakai ini. Oke ya. Bab 1. Kemudian di bawahnya di sini pendahuluan. Oke, saya beri jarak di sini, kemudian justify, shortcutnya Ctrl J atau bisa pakai ini juga sama. Ini di bold, kita bold. Oke ya. Oke. Kemudian masuk ke paragraf. Nah, ini supaya mempercepat ya. Ini ibaratnya saya sedang mengetik, cuman supaya cepat saya tidak akan mengetik. Saya sudah siapkan. Nah, tinggal saya copy paste. Oke ya. Ini saya ambil asal sekali lagi tadi ya, disclaimernya penekanan video ini adalah pada teknik pengetikannya, teknik pengaturan format mengenai segala aturan karya tulis ilmiah dan sebagainya.
itu silakan dikaji lebih jauh dan silakan disesuaikan. Oke ya. Baik, latar belakang masalah ya 1.1, maka saya akan gunakan numbering kayak kemarin ya, untuk membuat numbering 2 digit, maka saya gunakan, walaupun di sini kita coba 1.1, saya ketik manual kemudian saya spasi, tidak bisa gitu ya, dia nggak berubah menjadi numbering. Oke, maka di sini saya hapus, saya akan ganti saya akan menggunakan numbering. Nah ini saya pakai ini, kemudian nah ini karena kemarin di video sebelumnya sudah sempat saya buat ya beberapa numbering, maka bisa muncul pilihannya di sini. Kalau belum ada, maka kita memilih yang ini, define new number format, membuat format penomoran yang baru. Oke, saya pakai ini. Kemudian di sini 1.1. Ingat ya, abu-abunya dibiarkan karena abu-abu itu yang akan bergerak 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tanda titik saya hapus. Oke, menjadi seperti ini. Ini previewnya. Dan saya oke. Nah, ini silakan digeser ke pinggir. Nah, ya, ini adalah batas margin sebelah kiri, ini batas margin sebelah kanan gitu ya. Oke, 1.1. Oke, seperti ini. Kemudian latar belakang masalah, masalah ya. Nah, kalau saya biasanya ini karena nanti akan dipakai lagi ya untuk ini rumusan masalah, maka supaya nanti nggak bingung membuat lagi, maka ini saya biarkan, saya enter di sini dan saya hapus. Nah gitu ya, ini hanya teknik aja ya, silakan bisa disesuaikan sendiri. Jadi sekali lagi, kenapa kok seperti itu, karena nanti ini kan ada rumusan, dan karena kan ini dia sudah sudah urut, sudah numbering, atau ini juga bisa dibuat juga satu dari awal, rumusan masalah, kemudian ini adalah tujuan penelitian, oke. Kemudian ini adalah manfaat penelitian, dan yang ini adalah definisi operasional. Bisa kita buat seperti ini dulu, oke ya. Kemudian ini bold semua, oke. Kemudian saya enter, karena numbering ya dia otomatis muncul 1-2-nya, tapi ini nggak masalah, kita tinggal hapus saja, tinggal kita delete. Oke, maka jangan menyesuaikan, dan ini kita matikan bold. Oke ya. Kemudian ini dia mulai dari pinggir, nah maka ini saya tarik ke pinggir tarik ke kiri supaya dia mulai dari pinggir. Kemudian paragraf kemarin ya, paragraf itu alinea, baris pertamanya menjorok ke dalam, maka di sini saya tarik first line-nya. Nah, first line ini saya tarik ke dalam. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita mulai mengetik. Nah, aslinya mengetik, tapi sini saya hanya copy paste saja. Saya copy paste ini, saya lihat contekan teksnya yang mana sampai sampai sini. Ini paragraf pertama ya, saya copy kemudian saya paste. Nah, oke ya, ini tinggal saya paste biasa ya. Kalau mau aman itu artinya supaya kuadernya sumbernya ini itu dia sudah punya format tertentu, sehingga kalau di sini tinggal di paste biasa, nanti bisa aja fontnya ikut berubah, mungkin ada warnanya ikut berubah gitu ya. Nah, kalau kepengen supaya yang tercopy itu hanya teksnya saja tanpa format-format yang lain, maka paste-nya kita pilih paste yang keep text only. Nah ini ya, jadi yang tercopy itu hanya teksnya. Jadi seandainya di sumber file saya yang ini tuh dia sudah punya format tertentu, entah warna, entah justru mungkin ada warna backgroundnya dan lain-lain, maka format-format itu tidak akan ikut tercopy gitu ya. Oke, maka saya pilih tadi yang keep text only. Oke, ini paragraf pertama. Nah, dia sudah first line ini dan dia sudah justify. Tinggal ini disesuaikan. Kalau misalnya ada yang aturan dalam bahasa Indonesia ya, misalnya ada italic, misalnya ini harus italic. Kemudian ini juga italic. Salah. Di sini misalnya. Nah, ini ada italic, terus kemudian ini juga italic dan seterusnya. Ya, ini saya skip ya, tapi intinya silakan dicermati karena mau tidak mau karakter ilmiah itu adalah bahasa Indonesia. Sehingga ada beberapa ketentuan EYD dan sebagainya yang harus diikuti juga. Oke ya, ini saya skip, saya fokus ke teknik pengetikan atau teknik pengaturan formatnya. Oke, sampai di sini. Kemudian masuk ke paragraf kedua, dia posisi first line masih di sini, maka kalau saya enter dia masih akan ada di sini.
Oke, tinggal saya paste lagi, tinggal saya copy dan paste untuk yang paragraf kedua. Nih, tinggal saya paste ke sini. Ya, ini tadi ya anggapannya ini kita ngetik ya, loh ini kok ini mencolok ke dalam. Oke, bentar. Kita copy. Terus di sini kok dia menjorok ya? Oke. Oh, ini dia ada paragraf ketiga. Oh iya, ada paragraf ketiga. Oke, maka ini nggak apa ya, sekaligus ini kalau mau memperbaiki, oh kok keliru ya. Nah, biar tahu cara memperbaikinya. Kalau kita lihat ini ya, saya klik di sini, ternyata dia ini left tabnya ikut bergeser. Ya, tinggal kita geser ke kiri lagi. Nah, seperti ini. Udah jadi sama. Ya, atau menggunakan format painter. Saya undo ya. Ini sudah betul ya, ini sudah betul, cuman saya undo untuk menunjukkan cara yang lain. Saya undo. Nah, ini kan yang keliru nih, paragraf ini yang keliru, yang ini yang 1 sama yang 3 tuh betul. Maka tinggal kita pilih aja, terserah mau 1 apa yang 3. Klik di salah satu paragrafnya, kemudian saya pencet format painter, klik, kemudian saya klik di paragraf yang salah ini, klik. Nah, format painter kemarin sudah ya sempat saya sisipkan di salah satu video saya yang kemarin, saya lupa video yang mana. Ada di deskripsi saya tulis informasi tambahan mengenai format painter. Jadi mengcopy formatnya, meniru formatnya. Jadi tadi yang terjadi, paragraf 1 sudah betul format indentasinya, paragraf 2 keliru. Maka saya ingin meniru format dalam hal ini indentasinya paragraf ke-1. Caranya tinggal diklik di paragraf yang ingin ditiru atau di area apapun ya, nggak cuma paragraf, di area yang ingin ditiru, kemudian klik format painter, kemudian klik di area yang ingin meniru. Nah, seperti itu. Kalau ada beberapa tempat yang ingin ditiru sekaligus, jadi harus klik. Nah, maka nanti format painternya silakan diklik 2 kali. Bisa dipakai berulang kali. Kalau cuman butuh sekali, maka cukup diklik sekali juga format painternya. Oke ya. Kalau selesai tinggal di escape. Ya, tekan escape atau tekan ini lagi. Oke, ini paragraf yang bagian yang pertama 1.1 latar belakang masalah. Oke, terus kemudian ini kita beri jarak. Oke, setelah selesai, habis. Kita masuk ke rumusan masalah. Masalah tadi sudah kita buat subjudulnya ya, subbabnya. Tinggal kita lanjutkan ke isinya. Sama, ini saya hapus dulu. Saya mulai dari pinggir juga. Bisa digeser manual atau bisa tekan backspace, sama saja. Kemudian boldnya kita matikan. Oke. 1.2.1 3 digit. Maka di sini kita bisa buat lagi menggunakan define new number format. Nah, di sini loh kok 3, nggak masalah, nanti bisa kita ubah kayak 1.2. Nah, ini 123 ya, nggak apa-apa, nanti bisa kita ubah. Ini kita oke dulu. Otomatis dia, karena dia tahu loh kok saya tahu 123. Kalau misalnya ini coba saya undo, kok nggak bisa. Nah, harapan saya dia balik ke 123. Kalau tadi misalnya muncul 123, maka tinggal diklik kanan, nanti ada, saya contohkan yang ini aja. Nah, ini saya klik kanan, nah ada restart at 1, dimulai di restart lagi dari 1. Itu kalau misalnya di tempat kalian munculnya di tengah-tengah 123 gitu ya. Untuk merestart dari 1 tinggal diklik kanan, ini restart at 1 gitu ya, di sini. Tapi sini kan sudah 1, maka nggak muncul pilihan itu. Oke, di sini juga sama, ini saya geser. Nah, ini ya yang di 3 digit ini saya geser ke kiri. Nah, dari pinggir seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat di sini kursornya di sini, nah maka berarti ini dia kurang, kan nabrak nih, nah maka dia kurang ke kanan. Ingat, numbering dia menggunakan prinsip indentasi yang hanging ya, menggantung, hanging indent seperti ini. Oke ya, saya taruh di sini misalnya. Nah, gitu. Oke, 1.2.1 tinggal saya copy aja di sini. Oh, ini ada pengantarnya. Oke, kita copy aja juga pengantarnya. Ini saya enter lagi, ini tadi nggak dipakai, ini boldnya saya matikan. Kemudian pengantar, maka dia merupakan paragraf, maka saya buat begini, lalu ketik. Nah, gitu ya. Kok menjorok seperti ini? Nggak apa-apa, karena memang dia kan sebenarnya sebuah paragraf, tapi paragrafnya nggak sampai 2 baris, atau paragrafnya hanya 1 baris, jadi seperti ini. Oke, sekarang masuk ke 1.2.1. Oke, ini saya copy sini. Oke, kemudian enter, nah, numbering ya, maka dia otomatis 1.2.2. Ini kemudian saya ketik ya,
ketik ya. Oke, ini saya pakai aja supaya aman, memastikan saja, walaupun barusan sepertinya aman sih, cuma memastikan saja. Oke, dia masih justify karena memang sudah kita atur dari awal. Oke, ini untuk rumusan masalah. Kemudian saya beri jarak. Oke, ini saya beri jarak. Ini bisa di backspace bisa, atau tinggal di enter lagi. Jadi kalau ada numbering seperti ini, kita tekan enter, nah dia akan hilang. Jadi dianggap numberingnya sudah selesai. Oke, kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Ini sama, ini saya hapus, kemudian saya backspace supaya dia minggir ke kiri, kemudian bold saya matikan, paragraf saya tarik first line. Oke, kemudian di sini saya lanjut mengetik ya anggapannya ya, mengetik, kemudian saya enter. Saya mulai dari pinggir kiri lagi seperti ini, kemudian 3 digit. Nah, ini sebenarnya mau menggunakan ini pun bisa tadi ya, menggunakan format painter. Yang terjadi adalah kalau ini saya klik di sini, kemudian saya format painter ini, klik, kemudian saya taruh di sini, yang terjadi adalah nyambung 1 2 3. Nah, maka ini bisa kita klik kanan, kita ubah di venue number format ya, di venue number format tinggal kita ganti bebas ya. Jadi ini kalau mau meneruskan atau malah mau pakai lanjutannya ini, kemudian kita modif atau mau membuat lagi dari awal, sama saja. Ini saya beri contoh yang saya copy kemudian saya ubah gitu ya. 1.3 titik ini biarkan 1.3. Oke, nah mau ini tadi saya mau mencontohkan, ini tadi yang mau saya contohkan. Klik kanan, kemudian ini restart at 1. Nah, kok dia geser ya, tinggal kita geser lagi aja, geser gitu ya. Terus ini juga kita luruskan seperti yang di atas. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi cara, sebentar, kok ikut berubah dia, undo 1. Oke, begini. Kalau ini saya ubah langsung, nah ini kalau saya klik di sini, ini ikut abu-abu. Jadi artinya apa? Dia masih nyambung gitu ya. Sehingga kalau di sini saya ubah formatnya, saya di venue number format di sini, maka ini akan berpengaruh terhadap yang di atas juga, karena dia kan masih satu kesatuan. Maka yang betul urutannya ini di restart dulu dari 1, supaya jadi untuk memutus hubungan gitu ya. Saya restart dulu. Oke, ini kemudian saya geser, saya rapikan, saya luruskan, baru kemudian kita define new number formatnya. Ini ya, kalau saya klik dia sudah nggak ikut, yang ini sudah nggak ikut kena blok, maka dia sudah putus hubungannya. Maka kita bisa aman untuk membuat format yang baru, 1.3.1. Oke, seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau mau membuat mau mengubah formatnya, dipastikan dulu dia sudah tidak nyambung tadi, tinggal di restart dulu dari 1, kemudian baru diubah formatnya. Kalau enggak, maka masih akan nyambung kayak seperti yang barusan itu ya. Oke, ini tinggal saya copy juga. Oke, ini sepertinya seharusnya di sini ada ini. Sebenarnya adalah, karena kan kalau dalam bahasa Indonesia harus kalimat ada subjeknya, ini kan nggak ada subjeknya nih. Itu ya, salah satunya tuh ya, nanti silakan dicermati ya. Tentu silakan konsultasi dengan guru kalian masing-masing. Maka ini seharusnya misalnya nih nggak ada subjeknya tuh, maka penelitian ini bertujuan untuk misalnya seperti ini. Benar tidaknya silakan konsultasi sendiri ke guru-gurunya. Oke, terus 132 ini sama saya ketik ya, ini saya ketik sama. Oke, sama nih penelitian ini. Oke, ini saya enter. Nah, 1.3 selesai. Kemudian manfaat penelitian ini sama saya enter. Ini saya enter lagi aja. Kemudian saya buatnya saya hilangin. Kemudian di sini, nah, tinggal saya copy. Kemudian saya paste. Nah, sama ya ini. First line-nya kita tarik ke kanan. Nah, gitu. Atau kalau mau langsung bisa ini tinggal tadi pakai format painter. Jadi ini kan sudah betul. Ini juga paragraf juga sudah betul. Yang paragraf di sini juga sudah betul ini ya. Maka bisa pilih salah satu. Saya klik di sini misalnya, kemudian saya format painter, kemudian saya klik di sini. Nah, sama saja. Oke ya, tapi intinya paragraf menjorok ke dalam. Oke, ini saya mulai dari pinggir juga. Kemudian di sini 141 bagi murid. Maka di sini saya mulai dari sama kayak tadi ya, ini mau
mencontoh dari sini dulu bisa, atau mau membuat sendiri langsung dari juga bisa. Nah, ini 1.4.1. Oke, maka di sini saya mundurkan ke kiri, ini saya perlebar. Nah, oke, yang ini adalah bagi murid, kemudian nanti ada bagi guru misalnya. Ini langsung aja ya, supaya nanti nggak usah bingung lagi. Dan ini bagi pembaca. Oke, kemudian ini saya enter, juga saya enter. Oke, sama di sini. Ini 1.4 ya. Bagi murid, nah ini. Oke, ini juga sama, ini mulai dari pinggir, maka di sini saya backspace, atau ini bisa digeser manual ke kiri, silakan. Ini juga sama, ini saya backspace, ini saya backspace. Oke. Kemudian paragraf, maka dia menjorok ke kanan. Nah, kayak gini. Oke, kemudian saya ketik, ya saya ketik. Kemudian di sini di sini untuk yang kedua ini saya ketik bla 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 bla, ini menjorok ke dalam. Oke, kemudian ini juga sama, menjorok ke dalam. Kemudian di sini kita ketik. Oke, saya beri jarak. Nah, oke, seperti ini ya. Baik, 1.4 selesai. Ya, jadi masih sama, saya menggunakan numbering, kemudian tadi menggunakan define new number format ya, untuk membuat format numbering yang baru, yang belum tertera pada daftar ini. Itu ya. Oke, kemudian di sini terakhir definisi operasional. Oke, ini saya enter. Oke, kemudian di sini boldnya saya matikan. Kemudian oke, di sini saya paste. Saya ketik, maksudnya saya ketik. Nah, kemudian saya tarik paragrafnya, kemudian masuk ke 1.5.1. Oke. Perbandingan sama di sini saya akan buat pakai numbering 1.5.1. Oke ya, dia sudah otomatis start dari 1. Ini saya tarik ke sini. Ini juga saya, nah ya, lurus ini juga seharusnya di situ. Nah, oke. Saya buat supaya seragam gitu ya. Oke, di sini perbandingan. Oke, 1.5.1 perbandingan. Loh, kok ini perbandingan. Oke, 152 adalah ini saya ketik ya, ini ceritanya saya ketik. Kemudian di sini ini, kemudian berikutnya adalah ini, kemudian berikutnya adalah ini, kemudian ini, dan yang terakhir ya terakhir ini. Oke, sekarang di sini saya hapus, ini juga saya hapus, ini juga. Ini berusaha saya undo ya, ini saya enter, dia langsung otomatis jaraknya segitu. Saya Ctrl Z. Nah, oke, terus ini juga, dan yang terakhir ini. Oke, ini paragrafnya sesuai dengan ini, maka caranya kita gunakan format painter aja supaya nggak bolak-balik geser-geser ini, karena ini sudah sesuai ya paragrafnya menggunakan first line indent. Maka ini saya klik di sini yang ingin saya tiru, kemudian saya klik. Nah, ini saya klik 2 kali karena nanti kan saya pakai di semuanya ini. Saya double klik. Nah, kemudian satu saya klik sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini, dan yang terakhir di bawah sini. Oke. Kemudian saya escape ya, tekan escape atau ini diklik lagi. Nah, tinggal kita ketik isinya, kalimatnya gitu ya. Oke, di sini mulai 151 ini. Nah, gitu ya. Kemudian ini saya ketik berikutnya. Oke, kemudian berikutnya ini saya ketik ya, ini ceritanya saya ketik nih. Oke, kemudian di sini kemudian yang ini
kemudian yang ini, dan yang terakhir adalah yang 157. Nah, oke. Definisi operasional tuh ya, ini subnya 3 digit, masih numbering ya, numbering. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mau menghapus salah satu, misalnya ini ya, ini contoh ya, nanti saya kembalikan, saya hapus, saya delete. Nah, dia kan otomatis menyesuaikan karena pakai numbering. Beda kalau tadi saya ketiknya pakai numbering manual, bisa gitu ya, bisa tetap di print juga, hasilnya juga ya akan muncul seperti itu, nggak akan apa, kalau memang betul ya udah di print ya munculnya betul gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah saya hapus atau saya tambah, harus kita ubah manual, tidak otomatis seperti ini gitu ya. Oke, saya undo lagi. Atau kalau mau saya tambahkan, misalnya ada sumber lain kemudian ketambahan, ini contoh aja ya, ini saya copy dan saya paste lagi di sini, saya paste. Nah, nyambung dia ya. Ini 153, 154, 155 nyambung otomatis gitu ya, jadi nggak perlu repot-repot mengubah yang bawah-bawah gitu. Oke ya, seperti itu maksudnya. Baik, ini contoh pembuatan untuk disimpan, jangan lupa disimpan ya. Ctrl Z ya, Ctrl S atau file kemudian save. Ya, silakan. Dan pesan saya, silakan terbiasa untuk melakukan backup file. Jangan cuman menyediakan satu file saja. Misalnya kalian kerjanya di flash disk, silakan juga ini dikopikan ke tempat lain, ke komputer atau ke laptop atau bisa ke Google Drive gitu ya. Backup, sehingga kalau misalnya ada apa-apa tidak berharap ya, tapi kalau ada apa-apa sudah berjaga-jaga. Oke ya, baik, jadi disimpan, jangan lupa. Oke, ini untuk bab satunya kurang lebih seperti ini ya. Sekali lagi penekanannya adalah pada teknik pengetikan atau teknik pengaturan format-format pengetikan di dalam Microsoft Word. Oke ya, mulai dari bab 1 judul, kemudian ini subbabnya tadi menggunakan numbering sama di venue number format, ada bold, ada italic. Silakan kalau ini memang KTI kalian dicek mana yang harus italic, mana yang misalnya ada yang merasa belum kalimat efektif, silakan ya itu dikaji lebih jauh, silakan konsultasi atau bimbingan dengan guru masing-masing. Oke, justify ya kan, justify, kemudian dia segala tadi pengaturan awal 1,5 untuk line spacing, spasi paragraf, before afternya 0 semua ya kan. Kemudian hurufnya, fontnya juga Times New Roman 12. Di sini kita belum membahas page number ya, tapi secara prinsip nanti untuk setiap bab itu page number halamannya ada di tengah bawah sini. Ini untuk yang ada judul babnya, ini ada judul bab seperti ini ada di tengah bawah. Halaman lanjutan itu yang ini ada di kanan atas, nantinya akan seperti itu, di kanan atas, ini juga akan di kanan atas. Nah gitu ya, nanti masuk bab 2 halamannya ada di tengah bawah lagi, karena judul bab maka halaman di tengah bawah lagi. Oke ya, baik, jadi sekali lagi ini contoh implementasi dari beberapa pembahasan kita sebelumnya, terutama mengenai indentasi, tabulasi, dan numbering ya. Itu semua kita praktekkan pada contoh praktikum yang kali ini, di video kali ini, membuat bab 1. Oke, abaikan mengenai kontennya ya, abaikan mengenai tulisan konten itu silakan diabaikan. Ini hanya sebagai sampel saja supaya kita ada bahan untuk menerapkan implementasi pengaturan tadi itu. Oke, saya kira sekian video dari saya untuk kali ini mengenai contoh penerapan di KTI bab 1 gitu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.